Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Solihatin. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada saat ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan keilmuan dan pendidikan yang saya miliki, saya diberi tugas untuk menjadi tim pengampu atau pengajar mata kuliah keperawatan dewasa, yaitu keperawatan dewasa 2, sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Berikut saya paparkan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi dari mata kuliah keperawatan dewasa 2. Mata kuliah keperawatan dewasa 2 ini terdiri dari 4 SKS, yang diampu di semester 4 dengan tim pengajarnya, saya termasuk tim pengajar dalam mata kuliah tersebut. Deskripsi mata kuliah dari keperawatan dewasa 2, jadi mata kuliah ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan, pemberian asuhan keperawatan pada kasus, yaitu kasus sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, saat ini saya fokus untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem perkemihan. Bahan kajiannya untuk menunjang dari ketercapaian CPL tersebut, yaitu intervensi keperawatan pada sistem perkemihan, yaitu salah satunya pemasangan kateter urin. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu lecture, problem-based learning, case study, SGD, kemudian lab skill untuk tindakan prakteknya di laboratorium. Media pembelajarannya untuk di kelas menggunakan Microsoft Office, Zoom application, Classroom, kemudian LCD, notebook, whiteboard. Kemudian untuk pembelajaran di laboratoriumnya menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium Pikes Umtas. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya, untuk melihat atau menilai keberhasilan dari pembelajaran terhadap CPL mata kuliah, yaitu kuis, ujian tengah semester, penugasan, dan ujian akhir semester. Referensi yang kami gunakan dan saya gunakan dalam menunjang perkuliahan atau mata kuliah keperawatan dewasa 2 ini yaitu menggunakan textbook, tentu saja yang terkait dengan keperawatan dewasa dan keperawatan medikal bedah, dan juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Baik, mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa 2. Untuk selanjutnya adalah saya akan tampilkan video pembelajaran di laboratorium tentang tindakan pemasangan kateter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan semuanya baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita bertemu di lab ya. Di pertemuan mata kuliah keperawatan dewasa dengan metode praktek lab yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Betul, kateter urin dan irigasi kateter ya. Jadi kita akan praktek atau kita akan belajar adik-adik semua dengan ibu tentang kateter urin atau pemasangan kateter urin ya. Jadi kita nanti akan melakukan atau belajar pemasangan kateter urin pada pasien perempuan ya. Ada yang tahu apa itu pemasangan kateter urin? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Pemasangan kateter yaitu pemasangan selang kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra. Ya, bagus sekali ya. Jadi definisi pemasangan kateter urin itu adalah memasukkan selang kateter melalui meatus uretra ke dalam kandung kemih. Ya. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu tidak tujuan dipasang kateter? Ya, untuk mengosongkan kandung kemih. Betul ya, terima kasih ya Maya. Pertama memang untuk mengosongkan kandung kemih pada pasien
apa saja? Ada yang tahu kira-kira kenapa pasien apa yang harus dipasang kateter? Habis operasi, Bu. Habis operasi, betul. Ada lagi? Habis operasi karena pasiennya harus bed rest ya, tidak boleh mobile. Ada lagi pada pasien apa? Atau hanya pada pasien habis operasi? Tidak, berarti kemungkinan atau indikasinya pada pasien apa lagi? Kardio, berarti pasiennya juga itu alasannya harus bed rest ya, karena tidak boleh terlalu lelah. Ada lagi? Pada pasien dengan retensi urin ya, pada pasien-pasien yang misalnya tidak mempunyai masalah kardio ya, tapi pasiennya ada tanda-tanda retensi urin. Tanda adanya retensi urin itu apa? Hasil pemeriksaan fisiknya. Pak, nih kandung kemihnya teraba bagaimana? Keras, betul, namanya distensi kandung kemih ya, distensi kandung kemih. Jadi kalau ada pasien dengan tanda-tanda retensi urin, maka intervensi utamanya adalah pemasangan kateter. Jadi tujuannya tadi untuk mengeluarkan urin ya, dengan indikasi pasien dengan retensi urin, kemudian pasien bed rest tadi, atau pasien kalian pernah menjenguk misal saudara atau merawat pasien di ruang ICU? Kebanyakan dipasang, oh belum. Ada yang sudah pernah atau di film mungkin melihat kalau pasien di ICU itu kebanyakan dipasang kateter ya. Jadi itu merupakan salah satu indikasi juga pada pasien-pasien yang kritis, itu biasanya dipasang kateter. Diagnosa keperawatannya untuk diatasi dengan intervensi kateter urin ini ada beberapa, yaitu gangguan elunasi urin. Ya, kemudian kalian kan kemarin waktu di pertemuan sebelumnya waktu diskusi ya, presentasi diskusi sudah membahas materi tentang beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem eliminasi. Ya, di mana diagnosa perawatan yang muncul diantaranya gangguan eliminasi urin, terus apa lagi? Retensi urin, inkontinensia urin, ya, atau misalnya pada pasien-pasien dengan nyeri akut. Jadi akut atau tadi intoleransi aktivitas, tidak boleh banyak bergerak, maka dipasang kateter urin ya, itu diagnosanya. Kemudian kita, karena fokus kita pada hari ini kita akan mempraktekkan ya, kita langsung saja ke prosedurnya. Nah, ingat prosedur keperawatan itu kalau kita ingat berdasarkan tahap, ada tahap apa saja? Interaksi, betul. Orientasi, fase kerja, terminasi. Hebat. Ya, ada prainteraksi, orientasi, fase kerja, terminasi. Di prainteraksi apa saja yang harus disiapkan? Persiapan diri. Cung. Maya lagi, apa saja Mai? Persiapan diri, cuci tangan, persiapan alat. Persiapan diri, cuci tangan, persiapan alat. Bagus sekali ya. Ada lagi satu yang kelewat selain pasalnya, jangan lupa ya. Pokoknya 3 hal penting yang harus dipersiapkan dalam fase prainteraksi adalah persiapkan diri, persiapkan pasiennya, persiapan alat. Ya, kalau sudah persiapan dirinya kita sudah percaya diri nih ya, dari segi pengetahuannya, sikapnya, kemudian skillnya, maka persiapan pasiennya dengan cara membuka Cross check identitas ya, betul, meng-cross check identitas pasien dari buku pasien. Kemudian siapkan alatnya ya. Ada yang sudah dibaca belum bukunya ya, atau misal yang ibu sudah share tentang materi kateter urin? Alatnya apa saja? Ini apa ini? Selang kateter. Ada yang sudah dibuka ya. Ini selang kateter. Jadi jangan nanti kebalik atau tidak tahu ya, pas ditanya atau disuruh bawa selang kateter, jadi bukan selang kateter misalnya ya. Jadi bawanya selang suction atau selang NGT ya. Jadi padahal tindakannya mau kateter.
Ini adalah selang kateter, ini yang two-way seperti ini ya, untuk dihubungkan dengan urin bag atau untuk di pengeluaran urinnya ya. Yang ini adalah untuk fiksasi internal. Jadi fiksasi internalnya dengan memasukkan cairan disinfeksi atau NaCl boleh ya ke dalam sini melalui spet 10-20 cc. Nah, nanti ini mengembung balon di sini sehingga si kateter ini akan tertahan di dalam kandung kemih. Kemudian alatnya apa lagi? Jelly. Jelly ini untuk melumasi nanti si kateternya pada saat dimasukkan ke meatus uretra. Ya, jadi ini kalau pada laki-laki si jelly ini dimasukkan ke dalam spet dulu ya. Biasanya juga dicampur dengan lidokain. Bisa dimasukkan ke dalam spet 10 ml. Tapi kalau pada perempuan, kalau misalnya kita melakukannya tidak dengan asisten, sebaiknya ini sudah dimasukkan ke kom steril ya, supaya nanti pada saat kita sudah menggunakan sarung tangan steril tidak on sarung tangannya. Kemudian apa lagi? Sarung tangan bersih, betul, harus ada sarung tangan bersih, harus ada sarung tangan steril. Karena prinsip pemasangan kateter pada laki-laki atau perempuan itu adalah steril, sarung tangan sterilnya. Kemudian jangan lupa kalau ini akan dipasangnya nanti seterusnya misalnya ya untuk BAK-nya melalui kateter, maka ini membawa atau dipersiapkan namanya apa? Urin bag. Sebelumnya karena ini baru dipastikan dulu ini dalam keadaan tertutup. Oke, ini yang nanti dipasangkan ke kateter urinnya ya. Terus apa lagi? Spet yang diisi dengan cairan tadi untuk memfiksasi ya. Kita siapkan dulu. Ini simpan kemana kalau sudah Oke, kita misalnya ini sudah diisi dengan air. Kita simpan di wadahnya. Kemudian apa lagi? Kalau pada laki-laki tadi spetnya berarti 2 ya, dengan yang 10 ml, yang satunya diisi dengan jelly yang dicampur dengan lidokain. Kalau pada perempuan tidak perlu. Apa lagi? Pengalas, betul. Terus ini apa lagi? Plester ya, dan gunting plester. Kemudian instrumennya tadi bengkok. Kemudian apalagi ini kalau urinnya mau nanti diperiksa, spesimen urinnya berarti bawa untuk wadah untuk diperiksanya ya. Kemudian alat untuk apa yang jangan kelewat? Personal hygiene-nya ya, personal hygiene-nya kita siapkan. Menggunakan cairan antiseptik. Ini misalnya kita kasih cairan antiseptiknya. Kemudian kalau sudah siap peralatannya, berarti masuk ke fase orientasi ya. Sebelum ibu praktekkan, nanti kalian silahkan mengelilingi pasiennya ya. Ada beberapa hal yang akan ibu jelaskan di sini. Dalam fase orientasi itu berarti kita harus memperkenalkan diri nanti ya, kemudian mengkaji identitas atau menanyakan identitas pasien. Standarnya bagaimana menanyakan identitas pasien? Apa yang ya, setidaknya 2 itu ya, nama lengkap dan tanggal lahir, dan tanyakan dengan pertanyaan terbuka. Gitu. Kemudian nanti jelaskan tujuan dan prosedur secara singkat saja. Kita tidak perlu menjelaskan prosedurnya dari awal sampai akhir ya. Secara singkat apa yang akan kita lakukan, apalagi kita akan membuka area privasi pasien.
Ya, kita akan melakukan memasukkan alat ke tubuh pasien yang paling vital, yang paling privasi. Nah, itu harus disampaikan. Lalu inform consent, jangan lupa minta persetujuan ya, kepada pasiennya. Kemudian setelah itu lalu masuk ke fase kerja. Ya, oke, kita mulai saja. Silakan. Pengkajian ada retensi urin, tata cara retensi urin. Maka kita akan melakukan kateterisasi urin. Ya. Si buah ini kayak laki-laki ya, tapi anggap saja ini perempuan. Si buahnya sedang dirawat, sedang tidur. Lalu kita mulai. Ibu akan mempraktekkan, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, tanya ibu datang ke ruangannya, sudah mempersiapkan segalanya. Jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan ya. Kemudian kalau kita menggunakan cincin, jam tangan itu disimpan seharusnya ya. Kemudian kita datang, kita harus di sebelah mana pasien? Kanan pasien. Jadi ibu salah posisi ya, jadi harusnya di sana. Bisa nggak ini digeser? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang ibu. Siang misalnya ya, menjawab. Perkenalkan, nama saya Yun Solihatin. Saya adalah perawat yang berdinas di sini. Dinas pagi ibu dari jam 8 sampai jam 14. Ibu namanya siapa? Ibu A tadi ya. Usia tanggal lahirnya bu disebutkan oleh si ibu. Lalu kita cross check dengan tanggal lahirnya ini betul. Ibu, bagaimana perasaannya hari ini atau saat ini? Oh iya, ibu masih sakit di area perut bawahnya? Baik ya, ibu sesuai dengan kontrak sebelumnya ya, tadi kan pagi sudah kontrak mau melakukan kateterisasi urin. Jadi kateterisasi urin ini tujuannya untuk mengeluarkan cairan atau urin ya, karena ibu tidak bisa BAK atau sakit, jadi urinnya tertahan, jadi harus dipasang kateter, yaitu nanti memasukkan selang ibu ke saluran BAK ibu. Waktunya sekitar 15 menit. Bagaimana, apakah ibu bersedia? Oke. Posisinya sudah nyaman seperti ini bu? Sudah. Saya akan bersiap-siap terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai? Tidak ada. Baik, kita mulai ya bu ya. Kemudian cuci tangan ya. Kemudian tutup sampiran. Ya, tutup sampiran pasien. Kemudian cek posisi pasien. Buka. Ibu maaf ya. Ini dibuka. Kemudian posisikan pasien. Nah ini, kalau pada perempuan posisi untuk pemasangan kateter adalah, ada yang tahu? Dorsal recumbent. Ya, dorsal recumbent itu kayak gimana? Ditutup ya, seperti orang mau melahirkan. Ibu maaf, kakinya ditekuk ya. Oke, kita anggap saja ini sudah menekuk si ibunya ya. Kemudian kita letakkan alatnya. Kita pasang pemalas. Ibu mohon maaf diangkat. Nah, terima kasih. Alhamdulillah ibu banyak asisten ya. Ibu, saya akan membersihkan terlebih dahulu ya area mohon maaf vagina ibu. Saya izin membuka ya bu ya. Ibunya fraktur juga ya, bukan hanya retensi urin. Lalu dekatkan bengkok. Lalu pakai sarung tangan apa? Bersih. Alatnya.
sambil kita terus komunikasi dengan ibunya ya. Jangan cemberut ya, apalagi kita lagi ngebersihin area sensitif di ibu ya, ibu saya bersihkan ya. Dimulai dari labia mayora dulu, kemudian yang terdekat dari yang terjauh ke yang terdekat, kemudian buka dengan tangan non dominan untuk membersihkan labia minoranya. Terakhir bagian tengahnya ya. Udah. Kemudian kalau misalnya kelihatan basah, lalu basah, kita keringkan ya dengan kasa atau handuk yang kering. Kemudian setelah itu kita akan bersiap-siap untuk melakukan pemasangan kateternya. Tadi jelinya sudah kita siapkan. Lalu kita buka sarung tangan bersihnya. Kita simpan saja di sini. Lalu kita siapkan, kita sambungkan ya kateternya yang akan kita gunakan. Tapi tidak boleh menyentuh area yang akan dimasukkannya ya. Jadi supaya nanti pada saat kita pemasangan kateternya itu tetap steril. Lalu kita simpan di tempat memperhatikan aseptiknya tetap. Lalu kita gunakan sarung tangan yang sterilnya. Ini baik. Tuh, ya. Udah, pakai aja dulu yang ini kalau susah ya. Nanti diatur. Lalu buangnya jangan bagian luarnya, bagian dalamnya ya. Karena ini kan steril dengan steril. Buang ke tempat sampah. Lalu kita ambil ini tadi yang sudah ininya. Kalau susah biarkan saja, kalau itunya ke sana ya. Bisa tolong, ada asisten. Sambungkan ke sini. Ini juga jadi. Oke, kemudian kita kasih 2,5 sampai 5 cm. Nah, ini juga yang membedakan tadi selain posisi ya. Yang membedakan pemasangan kateter pada laki-laki dan perempuan adalah panjang uretranya. Pada perempuan itu lebih pendek daripada pada laki-laki. Yang kedua. Yang ketiga, lubang meatusnya. Kalau pada perempuan itu awas banyak lubang ya. Jangan salah lubang. Lubang yang mana? Meatus uretra. Yang atas, yang bawah? Atas. Kalau pada laki-laki mah satu ya. Kalau pada perempuan yang atas. Masukkan 5 sampai 7,5 cm rata-rata seperti itu ya, atau bisa kita lihat kalau sudah masuk itu ada urin yang keluar. Oke, kita buka labia minoranya dengan tangan non dominan, lalu masukkan sambil ibunya tarik nafas. Ibu, saya masukkan, mulai masukkan ya, silahkan tarik nafas ya. Bagus, bagus. Nah, bagaimana kalau ada tahanan? Jangan dipaksakan, berhenti dulu ya. Mungkin si ibunya tegang,
Ibu relax dulu, tarik nafas Bu dari hidung. Kita ini bimbing si ibunya. Ya, kemudian tahan, keluarkan. Ibu relax ya. Ya, kita mulai ya Bu ya. Ya, bagus. Tarik nafas Bu. Oke. Saya sudah kelihatan urin ya, sudah keluar, maka masukkan sedikit. Kenapa? Nah, ini kalau Ibu tunjukkan pada saat di sini pun, karena ini distensi kandung kemih, artinya di sini banyak cairan, banyak urinnya ya, maka tekanan di dalam itu lebih besar kan. Jadi pada saat masuk ke sini pun itu urin udah keluar, padahal balonnya masih di uretra. Jadi masukkan sedikit ya, supaya balonnya itu ada di dalam kandung kemih. Oke, sudah ada, berarti selanjutnya apa? Kita fiksasi dengan masukkan cairan supaya tertahan. Nih, kelihatan ya? Kelihatan di dalamnya? Iya. Ya. Ini karena balonnya mengembung, jadi kan terfiksasi ya. Jadi untuk memastikannya setelah dikasih cairan gimana? Ditarik sedikit. Tarik sedikit ya. Ada kata sedikit, jadi ulah dikit. Pakai ceprut. Jadi tarik sedikit, kalau udah tertahan berarti sudah mengembung, ininya sudah terfiksasi ya. Setelah itu kita fiksasi eksternal dengan cara plester di bagian mana? Nah, ini juga merupakan perbedaan juga antara laki-laki dengan perempuan. Di daerah mana plesternya kalau perempuan, ada yang dibaca nggak? Di mana? Di paha, betul, paha dalam ya. Di paha dalam. Kalau laki-laki? Laki-laki di abdomen, betul, abdomen bawah ya. Kita fiksasi sini misalnya di paha bagian dalamnya. Ini harusnya di sini kan ya, jadi ini di sini. Kemudian kita ikat, kita gantungkan urin bagnya. Sudah selesai ya Bu ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bekerja sama dengan saya sehingga tadi berjalan dengan lancar. Walaupun tadi ada tertahan karena Ibu mungkin tegang ya Bu ya, tidak apa-apa. Nah Ibu berarti sekarang bagaimana perasaan Ibu? Setelah urinnya keluar? Lebih lega ya, lebih lega, alhamdulillah ya. Ibu nanti saya akan kesini lagi sekitar jam 16 nanti ya Bu ya, saya untuk mengecek kelancaran dari urinnya. Saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan Bu sebelum saya akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik, saya bereskan dulu. Permisi ini Bu. Cuci tangan, nggak mau angkat cuci tangan. Kemudian bereskan alat dan pasien. Bukan hanya alat ya, pasien jadi kudu gini-gini sendiri gitu. Jadi pasiennya juga dirapikan, dipakaikan lagi baju-bajunya. Yang rapi, gak apa-apa, Ibu gak mau di celana katanya. Jadi setelah itu kita pamit ya, berarti sudah selesai fase tereliminasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi ya, jadi dengan posisi kalau laki-laki di atas di abdomen itu akan melancarkan pengeluaran dari urinnya. Bagus, pertanyaannya ada lagi? Ya. Kan misalkan udah terpasang nih Bu, udah terpasang. Pasiennya sakit, terus ada tahanan, nah itu nggak boleh dilanjutkan, harus dikaji kembali. Jangan-jangan memang ada obstruksi di uretranya. Kembali pengajian di anamnesa, di pemeriksaan fisikologi atau pemeriksaan diagnostik untuk memastikan ya ada obstruksi atau tidak di meatus uretranya. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Untuk pemasangan kateter ini Ibu berlangsung berapa lama? Berapa lama ya? Ada beberapa penelitian, memang pemasangan kateter ini untuk membantu pasien mengeluarkan urin, tetapi memang tidak boleh terlalu lama, apalagi untuk pasien-pasien yang
pasien kritis di ruang ICU misalnya, itu kan pasiennya lama-lama ya. Maka ada penelitian yang menyebutkan 3-5 hari itu sudah di up, kemudian kalau perlu dipasang lagi ya. Dan jangan lupa perawatan kateter atau pasang kateter udah nggak diperhatikan higiennya. Jadi personal hygiene-nya, pulpa hygiene-nya, penis hygiene-nya itu harus tetap dilakukan, tetap diperhatikan. Karena apa? Karena risiko terjadinya infeksi. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin bisa dipahami ya dari awal sampai akhir. Baiklah, sekarang Ibu sudah selesai demonstrasi. Nah, sekarang silahkan yang mau mencoba. Ibu tidak akan tunjuk, tapi yang mau dulu. Siapa? Maya? Oke, silahkan Maya. Mungkin dibantu sama temennya, 1 orang.